Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rina selaku dosen mata kuliah Matematika 3 dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Awaludin Pangestu dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 akan menjelaskan tentang trapesium dan lingkaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya, Awaludin Pangestu, dengan NPM 20144600144. Kemudian Mbak Fitria dengan NPM 20144600160. Ada Mbak Lili dengan NPM 20144600130. Mbak Nurwaidah dengan NPM 20144600129. Dan yang terakhir Mbak Syafitri dengan NPM 20144600157. Nah, di sini ada dua materi, yaitu ada trapesium dan lingkaran. Untuk trapesium akan dijelaskan oleh Mbak Lili, Mbak Fitria, dan Mbak Syafitri. Sedangkan untuk lingkaran akan dijelaskan Mbak Nurwaidah dan saya, Awaludin Pangestu. Pengertian trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki tempat satu pasang sisi yang sejajar. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tempat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Trapesium dirumuskan berdasarkan kesejajaraan sisi yang saling berhadapan. Ada dua pendapatan tentang trapesium itu, yaitu yang pertama, trapesium adalah segi empat yang memiliki tempat sepasang sisinya sejajar. Yang kedua, trapesium adalah segi empat yang memiliki paling sedikit pasang sisinya sejajar. Dipandang dari macam-macam trapesium, ada yang disebut trapesium sama kaki, trapesium siku-siku. Maka jika mengikuti nama-nama segitiga, mestinya ada yang disebut trapesium siku-siku sama kaki. Trapesium siku-siku sama kaki dengan panjang dan dua persegi panjang membuat dua pasang sisi yang sejajar. Jika menggunakan rumus yang pertama, maka tidak ada trapesium siku-siku sama kaki. Dengan alasan di atas, maka sebagian besar matematika cenderung menggunakan rumus trapesium yang kedua. Ciri-ciri trapesium. Yang pertama, memiliki tempat sepasang sudut siku-siku. Yang kedua, sudut alas dan atas sama besar. Yang ketiga, diagonal sama panjang. Yang keempat, tempat sepasang sisi sama panjang. Yang kelima, jumlah sudut yang berdekatan dengan 180 derajat. Yang keenam, jumlah semua sudut adalah 360 derajat. Luas adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dan dikalikan ditinggikan. Unsur-unsur trapesium. Yang pertama, sisi. Ruas garis yang ujung-ujungnya adalah 2 titik sudut segi empat. Yang kedua, sudut yang dibentuk oleh 2 sisi yang berpotongan. Yang ketiga, titik sudut. Titik sudut dari segi empat. Yang keempat, diagonal. Ruas garis yang ujung-ujungnya adalah 2 titik sudut yang tidak berdekatan pada segi empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NPM 20144600160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat trapesium dan jenis-jenis trapesium. Yang pertama, kita akan membahas sifat-sifat trapesium. Sifat-sifat trapesium itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang kedua, memiliki sepasang sisi yang sejajar tapi tidak sama panjang. Yang ketiga, memiliki sudut di antara sisi sejajar sebesar 180 derajat. Nah, itu tadi sifat-sifat trapesium. Selanjutnya, jenis-jenis trapesium. Jenis-jenis trapesium itu ada 3 jenis.
Yang pertama, trapesium sembarang. Yang kedua, trapesium sama kaki. Yang ketiga, trapesium siku-siku. Kita bahas yang pertama, trapesium sembarang, yaitu trapesium yang keempat rusuknya tidak sama panjang. Trapesium ini tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya, yang kedua, trapesium sama kaki, yaitu trapesium yang mempunyai sepanjang rusuk yang sama panjang. Di samping mempunyai sepasang rusuk yang sejajar. Trapesium ini memiliki satu simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Yang terakhir, trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang mana dua di antara keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Rusuk-rusuk yang sejajar tegak lurus dengan tinggi trapesium ini. Trapesium ini tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Demikian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Safitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Munawwarah Rosyadi, NPM 20144600157. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus keliling dan luas trapesium. Secara umum, keliling bangun datar dapat dihitung dengan cara menghitung jumlah panjang setiap sisinya, kemudian dijumlahkan. Nah, perhatikan gambar trapesium berikut ini. Ini adalah sebuah trapesium ABCD. Trapesium ABCD ini dapat kita hitung kelilingnya dengan cara menjumlahkan panjang setiap sisinya. Jadi, K sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Atau bisa juga ditulis K sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi, semua sisinya dijumlahkan. Luas trapesium. Rumus luas trapesium adalah 1/2 kali T kali A1 tambah A2. Rumus luas trapesium dapat dicari dengan cara mengkonstruksi trapesium menjadi dua buah segitiga ataupun menjadi persegi panjang. Berikut ini akan kami jelaskan tentang cara mencari rumus luas trapesium. Yang pertama, luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Untuk luas trapesium sama dengan luas persegi panjang, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita akan melukis sebuah trapesium dengan garis tinggi dan A1, A2. Seperti contoh gambar trapesium berikut ini. Di sini ada T, A1, dan A2. Langkah kedua, kita akan melukis dua ruas garis tinggi yang masing-masing terletak di ujung sisi alas terpendek. Jadi di sini dan juga di sini. Dan juga ruas garis tengah yang membagi ruas garis tinggi menjadi dua bagian yang sama besar. Ruas garis tengah yang membagi ruas garis tinggi. Langkah ketiga, kita akan memotong trapesium yang telah dilukis berdasarkan ruas garis yang telah kita bentuk. Dan hasil potongan trapesiumnya akan menjadi seperti ini. Kemudian trapesiumnya akan kita susun menjadi bangun datar seperti ini. Dapat diketahui bahwa ini adalah bangun datar persegi panjang. Oleh karena itu, luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi, L sama dengan L1 ditambah L2. L1 setengah kali T kali A1 tambah L2 setengah kali T kali A2. Jadi, rumus luasnya adalah 1/2 kali T kali A1 tambah A2. Yang kedua, luas trapesium sama dengan luas kedua segitiga.
perhatikan trapesium berikut ini. Ini adalah sebuah trapesium yang mana di dalamnya terdapat dua buah segitiga, yakni segitiga ABC dan segitiga ACD. Jadi, luas trapesium adalah L1 ditambah L2. Untuk rumus L1, setengah kali A kali T. L2, setengah kali B kali T. Jadi, luas trapesium sama dengan setengah kali T kali A tambah B. Pada trapesium ini, A dan B merupakan sisi sejajar. Dengan demikian, terbukti bahwa luas trapesium sama dengan setengah kali T kali sisi sejajar. Kenalkan, nama saya Nur Wahida, NPM 20144600129. Pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lingkungan yang memiliki panjang yang sama terhadap satu titik tertentu. Dan lingkaran juga merupakan gambar dua dimensi, yang didefinisikan sebagai himpunan dari semua titik yang mempunyai jarak dari titik tengah yang sama di bidang tersebut. Titik tetap atau yang biasa disebut dengan titik tengah merupakan pusat lingkaran, sedangkan jarak dari pusat lingkaran menuju titik terluar lingkaran dinamakan jari-jari lingkaran, dan garis lurus dari titik terluar lingkaran melewati titik pusat sampai titik terluar dinamakan diameter. 1. Ciri-ciri lingkaran. Ciri-ciri lingkaran yaitu: A. Memiliki satu titik pusat atau nol tepat di tengah-tengah lingkaran. B. Memiliki satu sisi berupa garis lengkung tertutup. C. Lingkaran tidak memiliki titik sudut. D. Jumlah sudut lingkaran adalah 360 derajat. E. Memiliki sumbu simetri yang tidak terhingga. F. Memiliki simetri lipat yang jumlahnya tidak terhingga. G. Merupakan bangun datar. H. Memiliki jari-jari R. R sama dengan diameter bagi 2. I. Memiliki diameter D. Diameter sama dengan 2 kali R. C. Memiliki luas yang dapat dihitung dengan rumus 2 kali pi kali R pangkat 2. K. Memiliki keliling yang dapat dihitung dengan rumus 2 kali pi kali R. L. Perhitungan lingkaran selalu menggunakan pi, yaitu nilai konstan dengan besar 22/7 atau bisa 3,14. 2. Sifat-sifat bangun datar lingkaran. Sifat-sifat yang dimiliki lingkaran yaitu: 1. Hanya memiliki satu sisi. Sisi yang dimaksud yaitu lingkaran yang berwarna hitam itu sendiri, tidak ada garis lain. 2. Titik memiliki titik sudut. Titik sudut adalah titik yang terbentuk akibat pertemuan dua garis atau lebih, sedangkan pada lingkaran hanya terdapat satu garis yang membentuk lingkaran itu sendiri, makanya lingkaran tidak memiliki titik sudut. 3. Memiliki simetri lipat tidak terbatas. Simetri lipat lingkaran adalah jumlah lipat yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Biasanya ditunjukkan oleh sumbu simetri, yaitu berupa garis putus-putus yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Lingkaran dikatakan memiliki simetri lipat tidak terbatas karena jika dilipat dimanapun pada bagian tengah, lingkaran akan tetap membagi dua lingkaran sama besar. 4. Memiliki simetri putar tidak terbatas. Jumlah simetri putar lingkaran adalah banyaknya suatu lingkaran menempati posisi yang sama dalam satu kali putaran. 5. Jarak dari titik pusat ke sisi manapun selalu sama. Jika kita menarik sebuah garis dari titik pusat ke sisi manapun dari sebuah lingkaran, maka panjangnya akan selalu sama. Ini yang disebut dengan jari-jari atau disimbolkan dengan R, merupakan singkatan dari radius. Pada gambar ada 3 garis yang ditarik dari titik pusat ke arah sisi yang berbeda masing-masing R1, R2, dan R3, maka berdasarkan sifat bangun datar lingkaran dapat disimpulkan panjang R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Ya, saya Awaludin Maistro akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran.
titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian yang kedua ada jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Di situ ada garis OA, OB, dan OC yang merupakan jari-jari. Kemudian yang ketiga, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran melalui titik pusat. Diameter dapat juga disebut 2 kali panjang jari-jari atau garis tengah. Diameter pada gambar adalah garis CB. Kemudian ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan atau busur lingkaran. Itu digambar ada garis CA yang merupakan tali busur. Kemudian yang kelima ada busur. Busur merupakan garis lengkung lingkaran. Pada gambar ada busur AB, busur BC, dan busur AC. Kemudian yang keenam ada juring. Juring atau sektor adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Di gambar ada daerah AOB yang disebut juring. Kemudian yang ketujuh ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Daerah yang dibatasi tali busur AC dan busur AC merupakan tembereng. Kemudian yang kedelapan ada apotema, adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur, yaitu garis OD adalah apotema. Kemudian saya lanjutkan pada keliling dan luas lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran yaitu 2πr atau dapat juga PD, karena 2R sama dengan diameter. Kemudian ada luas lingkaran, rumusnya yaitu PR kuadrat. Contoh soalnya, sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Hitunglah keliling lingkaran. Pertama, kita mencari R-nya atau jari-jari. D sama dengan 2R. Jadi 28 cm dibagi 2 sama dengan 14 cm. Lalu masuk ke rumus keliling lingkaran 2πr. Kemudian 2 kali 22/7 kali 14. Kita menggunakan pi 22/7 karena 14 dapat dibagi 7. Kemudian 14 bagi 7 adalah 2. Kemudian tinggal kita kalikan 2 kali 22 kali 2 sama dengan 88 cm. Yang kedua, Pak Lukman mempunyai sebuah kebun berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Hitunglah luas kebun tersebut. Nah, luasnya pertama kita terapkan rumusnya pi r kuadrat. Pertama, P-nya 3,14 dikali 10. Karena menggunakan 10 itu tidak bisa dibagi 7 kalau menggunakan 22/7. Jadi kita menggunakan 3,14. Nah, kemudian langsung dimasukkan 3,14 dikali 10 kuadrat. Kemudian 3,14 dikali 100 sama dengan 314 meter persegi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4 tentang trapesium dan lingkaran. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami juga meminta kritik dan saran agar kedepannya dapat diperbaiki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.